Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM si Bang HS dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS, Raja Herbal Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan sedaya? Semoga sehat selalu dan selalu mengkonsumsi Herbal Bang HS. Dan saya Faris Aga. Dengan bangga untuk malam hari ini kita memandu acara Bela Belajar Gejala-Gejala Penyakit yang hadir setiap hari Kamis malam. Monggo untuk bisa disimak gejala-gejala masalah pada penyakit, dan malam hari ini kita akan belajar tentang gejala penyakit radang tulang belakang. Nah, nanti kita akan berbicara seputar itu, dan monggo untuk bisa menyimak di 97.8 FM EM Subang HS maupun di platform stream yang panjenengan sedaya bisa akses untuk streaming ya melalui handphone atau melalui yang lain ya. Monggo untuk di Jogja Streamers dan juga yang lain. Dan untuk panjenengan sedaya juga bisa mendengarkan kami di YouTube-nya Hasan Sabila Official maupun di TikTok Hasan Sabila. Dan juga ada di platform-platform yang lain yang dimiliki oleh Hasan Sabila. Dan langsung saja kita sambut yang meriah Formulator Herbal Indonesia, Bang HS. Gimana kabar? Terima kasih Baris, terima kasih juga fan Hasan Sabila, sahabat Bang HS, sedulur MC, mereka yang ada di rumah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Feris, malam ini kita tentunya kita akan membahas tulang belakang ya. Betul. Nah, tulang belakang orang kadang menyepelekannya. Ya. Padahal di situ adalah letak semua saraf yang dihubungkan ke otak, di situ adalah pusatnya. Maka tulang belakang itu untuk melindungi saraf yang ada di bawah tulang. Ya, di bawah tulang. Oke. Berarti kan penting banget ya. Penting banget. Dan katanya sih terpenting, bagian terpenting kedua setelah otak ya, bener nggak? Iya, betul. Ya. Nampaknya orang yang bermasalah pada tulang belakang itu pasti dia akan mengalami stroke. Atau tidak bisa jalan. Ya. Mengalami itu. Nah, tidak bisa jalan itu bukan karena dia sumbatan, tapi ada cedera pada saraf tulang belakang. Oh, baik. Nah, tinggal kita cari saraf bagian mana yang rusak. Nah, saraf tulang belakang ini sangat berhubungan semua ke organ. Jadi semua organ kita ini berhubungan dengan saraf yang tersimpan di tulang belakang. Yang kita perbaiki adalah jalur sarafnya. Wah, ini nih. Jadi kita harus tahu sebab musababnya dulu, baru kita bisa menentukan herbalnya. Gitu. Betul, Faris. Iya. Dan katanya kalau momenya tulang belakang itu yang membangun tubuh ya. Jadi kalau momenya tulang belakangnya bermasalah, berarti mungkin misalnya skoliosis. Misalnya lordosis, kifosis gitu-gitu. Bang, kalau umpamanya kita melihat radang ya, kita pada fokus ke radang itu apakah memang itu karena lemak atau timbunan-timbunan tertentu atau seperti apa nih Bang? Radang itu ada dua, ada yang dari pola makan, ada yang dari memang cedera. Dari pola makan yang bisa membentuk kapur, apa saja yang bisa membentuk kapur, seperti contohnya trigliserid itu bisa membentuk kapur. Terus kemudian tingginya kalsium, berlebihnya kalsium. Kalsium itu kan terisi untuk di dalam tulangnya, Bu. Kalau sudah berlebih, Ibu banyak minum susu, sehingga kalsium itu akan di luar tulang. Berarti di dalam darah, Bu ya, di luar tulang. Nah, kalau dia sudah berada di luar darah, dan ginjal tidak mampu membuang secara utuh, yang kelebihan tadi, Bu, maka dia akan nempel pada tulang. Nah, lamanya kalsium itu nempel pada tulang, maka dia bisa berbentuk kapur atau lengket pada tulang, dia akan berbentuk serbuk yang lembut. Itu disebut pengapuran. Nah, disitulah kita berhati-hati untuk menentukan ini jenis kapur atau saraf kejepit. Oke. Gimana sih Bang kalau momenya gejala awal ya? Ini tentang radang tulang belakang. Soalnya mungkin ada yang kebingungan nih Bang, ini saya di pengapuran kah atau radang kah? Soalnya gejalanya hampir-hampir saya tidak bisa menemukan pasnya gimana, saya masih bingung gitu misalnya. Gejala yang bisa kita pastikan bahwa kita terkena radang tulang belakang, Bu, maka yang pertama yang kita lihat adalah yang kita rasakan, Bu ya,
Seperti ketika berjalan tegak Bu ya, terasa sakit. Artinya kita harus tegak gini, sakit, akhirnya Ya. kita melengkungkan badan. Iya. Karena tidak bisa untuk tegak. Oke. Ya, ini berarti ada gangguan pada radang. Oh, enggak. Nah, yang kedua Ibu yang bisa kita rasakan ada gejala radang tulang belakang itu seperti nyeri pinggang bawah. Ingat Bu ya, nyeri pinggang bawah menjalar ke bokong. Selanjutnya Ibu, tidak kuat dia untuk menahan beban tubuh Bu ya. Baik ketika dia duduk maupun berdiri. Jadi duduk tidak tahan lama, dia harus berdiri. Berdiri juga tidak tahan lama, dia harus duduk gitu. Oke. Tidak kuat untuk menahan Iya. itu. Nah, ini belum tentu dia akan terjadi saraf kejepit. Tapi bisa aja dia terjadi radang. Kemudian Bapak selanjutnya yang keempat adalah sering kencing, Pak. Selanjutnya sering terjadi nyeri pada sendi belikat. Yaitu antara tubuh dengan tangan. Sendi belikat itu penyambung, Pak. Penghubung. Sini ya. Sendi penghubung antara badan dengan tangan. Sering nyeri di sana. Iya. Betul. Ya. Hati-hati dengan nyeri ini. Bisa itu terjadi radang, bisa itu terjadi kapur. Tapi kapur adalah salah satu yang membuat terjadinya radang. Ya. Jadi kita lihat dulu, Pak, apa yang harus kita sembuhkan? Mengikis kapurnya atau mendahulukan radangnya. Iya. Ya, itu yang kita harus hati-hati di dalam menangani pasien. Yang keenam, Bapak, kencing tidak terkontrol. Nah, itu tadi. Kalau yang tadi sering kencing, ya bisa sering kencing ini bisa 1 jam sekali. Iya. Kalau kencing tidak terkontrol ini begini, Pak. Gimana itu? Baru aja dia membuang Ya. air seni, duduk ngobrol, tiba-tiba keluar sendiri. Oke. Ini tidak terkontrol. Iya. Betul. Nah, artinya kalau itu terjadi radang tulang belakang, pasti dia akan memberikan reaksi pada saraf yang berhubungan dengan kantung kemih, itu adalah saraf ischiatik. Itu terletaknya di tulang belakang. Nah, rasanya panas, Bu. Jadi jangan heran kalau ada orang buang air seni, kemudian akhir dari seni tadi panas. Oh, panas. Iya. Berarti itu ada radang pada tulang belakang. Gampang tidak aja nih. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwa tulang belakang menekan saraf ischiatik atau saraf tulang belakang yang berhubungan dengan kantung kemih. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, saya menggunakan bukan met sama yosik lagi, Bu. Pasti piris. Kalau ada rasa panas di akhirnya, pasti saya menggunakan viris. Karena viris ini bisa untuk memperbaiki saraf ischiatik atau radang saraf akibat dari tulang. Akibat dari tulang. Katakanlah tulang ini pernah terjadi benturan. Benturan itu bisa jatuh. Jatuh itu bisa jatuh terduduk, bisa jatuh ibu naik motor gelundung dan sebagainya. Itu pasti ada benturan. Nah, ini akan berakibat saraf itu pasti terganggu. Ya, itu ya. Terus yang ketujuh adalah kaku pada persendian bahu. Kaku pada persendian bahu. Nah, geraknya biasanya orang ini mulai sulit untuk diangkat, kaku kan ya. Nah, jadi tidak bisa sampai ke atas. Nah, itu adalah tanda-tanda ada radang pada tulang belakang. Ya. Terus yang ke-8, Ibu, jika tubuh ini lelah, ketika duduk, kemudian Ibu berdiri, katakanlah duduknya sudah dapat 1 jam nih ya. Ketika Ibu berdiri, ini boyok langsung ngaku. Baik. Gitu. Sehingga Ibu akan bertahan sejenak. Tahan sejenak, baru Ibu jalan. Maka banyak orang yang mengatakan, saya yang penting tidak langsung jalan, Bang.
saya berdiri dulu, diam dulu, kira-kira berapa menit, baru jalan itu baru enak. Nah inilah tanda-tandanya radang tulang belakang. Apakah itu juga terjadi ketika setelah tidur, Bang? Jadi Bisa, iya. bisa terjadi. Bangun tidur maksudnya, Iya, bisa bangun tidur, terjadi. Terus tengah sini. Ya, bisa terjadi. Nah, maupun duduk, bangun tidur bisa terjadi. Yang jelas gerakannya begitu ibu berdiri, bertahan dulu, tidak langsung melangkah. Nah, baru nyaman ibu merasa baru melangkah. Yang kesembilan yang bisa kita ketahui adalah tulang leher ini jadi kaku, Baris. Oke. Nah, tulang leher. Nah, ini akan berkembang, Bu. Dari semua ini bisa berkembang loh, Bu ya. Tulang leher kaku ini bisa muncul vertigo. Tulang leher kaku bisa muncul mata itu berair. Ya. Ya. Tulang leher kaku bisa membuat kepala ini rasanya penuh. Itu, apa namanya? Ya. Kalau berat, Berat. penuh gitu, Ya, Bu, ya, ya. ya. Kepala itu dari tulang leher. Artinya kalau terjadi seperti ini, kita jangan mengkonsumsi obat sakit kepala. Itu kalau punya kita namanya, kalau untuk ke atas ini urusannya T-shirt. Untuk ke bawah Med dan Josik. Tengah-tengah ini Viris. Kemudian yang ke-10, Ibu, gerak tulang lumbal. Tulang lumbal ini berarti di atas tulang ekor, Bu ya. Ini masih bagian belakang, Bu. Ulo-ulo orang bilang. Ulo-ulo. Nah, di atas tulang ekor sering terjadi ngancing atau ngunci boyokan. Ini adalah tanda-tanda terjadinya radang tulang belakang. Ya. Jangan dibiasakan cara seperti ini dengan pijat. Ya. Nah, Katanya karena ini ada- tulang nih. Katanya ada yang bilang kalau boyok nggak boleh dipijat. Ya, Bener ya? boyo tidak boleh dipijat. Karena kekurangan atau kerusakan pada tulang belakang ini berarti dia kurang vitamin, Oke. kurang nutrisi. Hmm. Jadi bukan kurang pijat. Iya. Paham, Bu ya? Ah. Ini kita bedakan. Heeh. Nah, akhirnya, Bu, semua kesimpulan ini yang saya katakan tadi, ada 4 di antaranya masuk dalam kriteria ini. Berarti sudah disebut penderita radang tulang belakang, ya. Tidak harus 10 yang saya ungkapkan tadi, itu ada di Ibu. Mungkin ada 6, Iya. mungkin ada 7. Hmm. Ya, itu Ibu ya. Jadi menganalisa penyakit itu kebiasaan yang kita ambil adalah kebiasaan bagi penderita tulang belakang, radang tulang belakang. Kemudian kita simpulkan, ketemulah ini. Inilah gejala-gejala yang sudah kita ambil bagi penderita radang tulang belakang. Hmm. Nah, kasih saraf untuk saraf kejepit tidak sembuh. Kemudian kita kasih saraf untuk anti nyeri tidak sembuh. Kemudian berpikir, kenapa tidak sembuh? Padahal ini masalah saraf. Ternyata hampir sama gejalanya dengan terjadinya radang tulang belakang. Kasih yang untuk tulang belakang itu punya kita kan ada A2 ya. Kemudian ada Med 9, ada Piris. 3 ini. Mau Ibu padukan pasti sekali aja selesai. Satu persatu boleh. A2 dulu boleh. Selesai. Kemudian Ibu lanjut dengan Piris. Selesai baru Med 9. Oke. Ini untuk bagian tulang belakang. Bagaimana untuk mengetahui bahwa saya itu radang, Bang? Ya konsultasi. Iya. Wong yo gratis. Gratis. Iya. Betul. Ya, jangan sehat hanya Bang Ais, tapi para pasien pun ikut sehat. Dari saya, Bang Ais, salam sehat alami. Makasih. Terima kasih Bang HS, semoga sehat selalu dan juga selalu mengkonsumsi herbal Bang HS untuk panjenengan studio yang mendengarkan tentang gejala radang tulang belakang. Yang pertama adalah ketika berjalan tegak terasa sakit. Yang kedua adalah tidak kuat menahan beban tubuh, baik duduk maupun berdiri.
Nggih. Nah, yang ketiga nyeri pinggang bawah yang menjalar ke bagian belakang ya, yaitu bokong atau pantat, nyun sewu. Nah, yang keempat adalah sering kencing. Yang kelima, nyeri pada sendi belikat. Yang keenam, kencing tidak terkontrol. Nggih. Nah, yang ketujuh, kaku pada persendian bahu. Nah, ini bisa diwaspadai. Dan yang kedelapan, jika tubuh lelah ketika duduk kemudian berdiri, itu terasa kaku ya. Nah, yang kesembilan, leher terasa kaku tulangnya ya. Oke, nah yang ke-10, gerak tulang lumbal sering mengunci atau boyok. Nah, monggo untuk bisa dikonsultasikan dengan Bang HS di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Umbul Harjo, Yogyakarta, EMC Bang HS, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam, atau mungkin panjenengan sedaya di hari Senin sampai Senin sampai Sabtu di jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Rumah Herbal Bang HS Senggotan. Faris Aga pamit, EMC Bang HS, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.